Selamat datang di podcast Golongan Sufi, golongan para penyuka film. Kembali lagi bersama saya Panji. Dan kali ini saya mau ngebahas 5 rekomendasi film time travel atau film yang mengambil konsep time travel favorit saya. Lebih tepatnya film time travel atau film time traveler yang light ya, yang ringan, yang tidak terlalu fokus pada konsep penciptaan time travelernya atau dampak dari efek dari time travelernya gitu. Tapi karena kan baru-baru ini beberapa hari yang lalu saya baru aja menyelesaikan nonton series Netflix yang judulnya Dark ya, season ketiga. Dan sebenarnya konsep time travel di film tersebut kan sangat-sangat rumit dan berusaha logika berpikirnya dijaga gitu, walaupun sebenarnya menurut saya ada beberapa kritikal ataupun ada beberapa loophole atau plot hole juga sih di konsepnya ya, film Dark tersebut. Tapi karena udah baru aja nonton yang cukup berat gitu, jadi pengennya ngebahas yang rada-rada ringan lah ya. Jadi film-film time traveler yang akan saya bahas yang sifatnya ringan, sifatnya mungkin kebanyakan romance ya, drama romance atau komedi romance lah lebih tepatnya. Ya bahkan kalau film Dark saja yang berusaha, atau film seri Dark saja yang berusaha dibikin minim loophole-nya, masih ada loophole-nya, apalagi film-film yang mau akan saya bahas. Jadi sebenarnya ibaratnya time travel atau konsep time travel di film-film yang akan saya bahas berikut adalah sebagai setting aja sih, atau sebagai premis aja bahwa ada time travel terjadi. Tapi sebenarnya lebih heavy-nya adalah di drama, di persahabatan mungkin, di percintaannya. Jadi lebih kuat di sananya. Jadi sebagai konsep saja. Dan maksudnya ini mungkin sebagai ini juga sih. Kan belakangan gara-gara film Dark orang sering komennya adalah Dark nih filmnya keren banget, perfect banget lah, konsep time travelernya jelimet tapi nggak ada logika yang tidak konsisten kayak gitu. Jadi dan seolah-olah film time travel harus dibuat serumit itu. Padahal kan menurut saya sih bisa juga dibawakan dengan ringan gitu ya, dibawakan konsep time travelnya dibawakan dengan ringan. Dan ada beberapa film yang menurut saya cukup masuk lah dengan adanya time travel sebagai dasar pemikirannya, atau time travel sebagai setupnya gitu, atau sebagai premisnya. Tapi kuat ceritanya adalah lebih di drama atau di romance-nya yang kayak gitu. Berikut ada 5 film time travel romance favorit saya. Di urutan kelima ada Somewhere in Time, film tahun 1980. Jadi film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang hidup di tahun 1972 ya. Di 1972 dia seorang penulis dan juga pemain teater gitu. Pada suatu ketika dia pergi ke sebuah hotel gitu, lagi mencari inspirasi gitu. Pergi ke sebuah hotel dan dia menemukan sebuah foto lawas gitu, foto wanita. Spesifiknya adalah foto artis lama yang waktu itu populer, dan diambil foto tersebut pada tahun 1912 kayak gitu. Cuman entah kenapa ketika dia melihat foto tersebut dia merasa ada perasaan-perasaan deja vu gitu, kayak pernah ngelihat di mana gitu. Ternyata based on alurnya agak berbeda ya dengan yang penyajian di film ya, yang saya ceritakan di sini. Kenapa dia merasa deja vu? Ternyata di awal film diceritakan dia sempat ketemu ketika baru beberapa tahun sebelumnya gitu, ketika dia baru lulus kuliah, dia sempat ketemu dengan seorang wanita tua gitu ya, yang memberikan bukan leontin sih, apa sih namanya tuh, jam ya, arloji ya, jam pocket watch gitu lah ya. Dia dikasih pocket watch sama seorang wanita tua, sambil wanita tua itu berusaha come back to me gitu, kembalilah kepadaku kayak gitu. Ternyata wanita tua tersebut dengan wanita ya, di foto yang dia ngerasa pernah ngeliat itu adalah wanita yang sama gitu. Dan di hotel tersebut juga dia menemukan fakta bahwa sebenarnya dia pernah datang ke hotel tersebut, tapi
karena kan kalau di hotel tuh ada namanya buku tamu ya, ada buku tamu, dia pernah ngisi buku tamu tersebut tapi dan menandatangani buku tamu tersebut, tapi tahunnya ada tahun 1912. Jadi dia ngerasa, oh jangan-jangan gue udah pernah ke masa lalu, gue udah pernah pergi ke masa lalu ke tahun 1912 dan ketemu si wanita tersebut gitu, karena mereka kayak seolah-olah ada hubungan gitu. Makanya film ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan dia menuju bisa pergi ke masa lalu, dan ketika di masa lalu menjalin hubungan dengan si wanita aktris tersebut gitu. Tapi ini film yang sangat bagus banget karena heartwarming juga. Sebenarnya kalau bagi saya ini salah satu film yang ditonton berulang kali dan tetap bikin bikin mata berkaca-kaca dan sedih gitu ya. Jadi memang kuat di dramanya sih kalau menurut saya. Dan satu lagi menurut saya adalah favorit saya di film ini adalah soundtracknya gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu suka musik klasik ya, tapi di film ini ada beberapa musik klasik yang dimainkan gitu. Ada satu atau dua musik klasik yang dimainkan, dan itu jadi musik klasik favorit saya, karena kalau dengerin musik itu jadi ingat sama film ini atau scene-scene di film ini gitu. Oh iya, yang main film ini adalah yang main Superman tahun 80-an, tahun 70-an. Si Christopher Reeve ya. Di urutan keempat, film favorit saya bergenre time travel romance adalah The Lake House ya. Ini film tahun 2006. Kalau tadi dimainin oleh Christopher Reeve ya, Somewhere in Time dimainin oleh Christopher Reeve, di The House Lake ini dimainkan oleh Keanu Reeves ya. Dimainkan oleh Keanu Reeves dan Sandra Bullock. Ini pasangan yang cukup fenomenal ya pada tahun 90-an. Kalau tahun 90-an kan mereka berdua berpasangan di film Speed ya. Itu sering banget sih diputer di RCTI waktu saya masih kecil sih paling enggak kayak gitu ya. Dan chemistry mereka kembali teruji dengan baik di film ini gitu. Perjalanan waktu di film ini agak beda dengan yang tadi saya ceritakan di film pertama, karena yang melakukan perjalanan waktu bukanlah orangnya kalau di sini, tapi suatu informasi atau suatu benda yang melakukan perjalanan waktu. Jadi premis film ini adalah si Sandra Bullock sama si Keanu Reeves ini tinggal di rumah yang sama, tapi di timeline atau di waktu yang berbeda. Mereka selisih 2 tahun lah. Kalau nggak salah tuh Keanu Reeves tinggal di tahun 2000, film ini di tahun 2004, Sandra Bullock tinggal di tahun 2006 di rumah yang sama di Lake House tersebut gitu. Tapi akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan cara menaruh surat di kotak surat di depan rumahnya gitu. Jadi di depan rumahnya itu ada kotak surat, seperti kalau di film-film Amerika kan ada kotak surat gitu ya. Mereka bisa saling bertukar informasi atau bersurat-suratan melalui kotak surat tersebut. Jadi si Sandra Bullock ninggalin pesan apa di situ, besoknya dibalas sama si Keanu Reeves gitu seterusnya. Gitu sih. Jadi seiring berjalanan waktu mereka berdua ini mendevelop atau perasaan sukanya saling terdevelop lah satu sama lain gitu. Cuman kan kendalanya adalah mereka selisih 2 tahun. Yang mana sebenarnya enggak 2 tahun juga, tapi mungkin 2 tahun lebih, karena ibaratnya kalau udah komunikasi 2 tahun, si Keanu-nya udah komunikasi 2 tahun, tapi bagi Sandra Bullock kan masih tahun ke-0 kayak gitu. Jadi ada gap lah di situ, ada gap waktu bagaimana mereka mendevelop perasaan mereka satu sama lain lah, dan konfliknya sih muncul di situ sih. Tapi sebenarnya film ini adalah film remake dari film Korea yang judulnya Il Mare tahun 2000. Konsep ceritanya sama persis gitu ya. Saya belum nonton sih film yang Il Mare-nya, cuman dapat info aja bahwa ini remake-an kayak gitu. Saya justru malah pernah nonton film Jepang yang temanya mirip banget tapi mungkin mediumnya berbeda. Judulnya itu Kimi ni Shika Kikoenai, Only You Can Hear Me kalau nggak salah, atau judul internasional adalah Calling You gitu ya. Ini film drama Jepang, saya lupa sih tahun berapa persisnya, cuman saya justru malah pernah nonton yang kayak gini. Ini sih sebenarnya rada-rada mirip dengan The Lake House, cuman mediumnya berbeda tadi seperti saya bilang ya. Kalau di Lake House itu mediumnya adalah kotak surat dan surat-suratan, kalau di sini tuh telepon atau voice gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kalau yang Jepang ini rada-rada fantasi karena nggak ada device bangetnya sih, jadi kayak bisa telepati jarak jauh kayak gitu. Pun endingnya mirip-mirip sih sebenarnya ya, antara Only You Can Hear Me sama The Lake House-nya Keanu Reeves sama Only You Can Hear Me-nya versi Jepang ini secara plot agak-agak mirip, cuma
mereka nggak tinggal di tempat yang sama, hanya bisa berkomunikasi jarak jauh, tapi waktunya juga difference gitu. Tapi mereka juga memiliki perbedaan timeline lah atau perbedaan waktu lah gitu. Kalau di Lighthouse bedanya 2 tahun, kalau di film Jepang ini kalau nggak salah cuma 2 jam atau beda 2 jam lah kalau nggak, atau 1 jam gitu. Jadi perbedaannya lebih sedikit gitu. Kalau di yang film Jepang sih sebenarnya logikanya cukup konsisten ya. Tapi kalau yang di Lighthouse itu agak sedikit inkonsisten sih. Atau sebenarnya bisa juga konsisten karena bisa terjadi, kalau di konsepnya time travel kan selalu ada alternate reality ya. Jadi kalau bisa jadi konsisten kalau memang ada alternate reality sih kalau di film Lighthouse. Tapi ya sekali lagi saya bilang bahwa film ini memang hanya mengambil setting atau hanya mengambil setupnya dari setupnya time travel aja, atau ada perjalanan waktu atau perpindahan waktu. Tapi secara heavy-nya justru di drama atau di romance-nya gitu. Nah, di nomor 3 favorit saya adalah Midnight in Paris gitu. Ini film tahun 2012, yang main adalah Owen Wilson. Sebenarnya banyak sih artis keren di sini. Selain Owen Wilson ada juga Rachel McAdams. Ini juga dia sering main film bergenre sejenis, nanti akan saya bahas di belakang gitu ya. Terus ada juga Marion Cotillard, dia yang main di Inception, jadi istrinya si Leonardo DiCaprio. Dan film ini didirect oleh Woody Allen ya. Woody Allen tuh komedian, dia juga produser, dia juga sutradara film komedi romance banyak gitu ya. Salah satu favorit saya adalah ya ini Midnight in Paris yang komedi romcomnya, sama juga ada film agak lama sih, judulnya itu The Purple Rose of Cairo ya. Memang si Woody Allen ini sering bikin judul film based on tempat, kayak ini Midnight in Paris atau The Purple Rose in Cairo. Ada juga judulnya Manhattan gitu. Itu film-film komedi romcomnya dia lah, romance komedinya. Tapi selain itu dia juga pernah bikin film psikologi thriller gitu yang judulnya Match Point ya. Itu tahun 2000-an kesini juga lah. Jadi si Woody Allen ini memang cukup ya kuatnya dia adalah di romance komedi, tapi dia juga ketika bikin Match Point itu sukses juga sih kalau saya, dan bagus juga ya. Yang main si yang jadi Black Widow itu loh, siapa sih, lupa lagi namanya lah itu. Nah, film Midnight in Paris ini menceritakan seorang penulis yang lagi ibaratnya lagi melakukan pencarian kreativitas lah. Jadi dia lagi stuck, lagi nulis novel, agak kehilangan arah dalam penulisan novelnya dia. Dan dia sama tunangannya selain untuk mencari ide penulisan agar lebih dalam lagi, sekaligus liburan, dia sama tunangannya pergi ke Paris gitu. Karena ya walaupun si Owen Wilson yang jadi penulisnya ya, ini adalah hidupnya biasa-biasa aja, tapi si tunangannya tersebut itu sebenarnya digambarkan kayak sosialita gitu sih, atau kaya banget lah, orang tuanya kaya ya, bapak ibunya. Bahkan kalau di film digambarin sampai ada suatu momen tuh bapaknya sempat meng-hire detektif untuk membuntuti si Owen Wilson gitu, karena dia curiga nih jangan-jangan calon suami anaknya nih nggak bener atau. Nah, karena selain perbedaan background yang cukup signifikan antara Owen Wilson yang biasa-biasa saja dengan calon istrinya, by the way calon istrinya itu adalah dimainin oleh yang tadi saya bilang ya, Rachel McAdams. Ya selain beda backgroundnya, mereka juga kayak beda visinya gitu loh, atau beda perspektif atau cara berpikirnya sih. Kayak si lakinya ini kayak idealis, dia kayaknya suka banget seni, dia pengen tinggal di Paris, sedangkan si istrinya ini pengennya balik lagi ke Amerika, pengen hidup kayak ala sosialita aja. Sedangkan kalau yang cowoknya pengen kayak berseni di situ, bersastra di situ, karena kan Paris digambarkan sebagai pusat seni lah ibaratnya. Jadi dia pengen banget, dia jatuh cinta banget sama Paris, dan dia kayak digambarkan di film ini tuh dia ngefans sama Paris abad yang sama ya, cuman tahun-tahun 19-an awal gitu, tahun 1900-an awal. Karena itu bahkan dia di novelnya dia juga menulis tentang di abad tersebut gitu, di tahun tersebut, di tahun 1912 ya kalau nggak salah. Di tahun 1920 ya. Jadi selain beda background, beda visi misi, jadi agak makin renggang nih selama mereka tinggal di Paris. Apalagi ditambah si Owen Wilson suka jalan-jalan malam, dan pada suatu malam, dan sering terjadi nanti akhirnya dia bisa pindah waktu
ke masa lalu dari jalan-jalan malam tersebut. Jadi pada suatu malam dia jalan-jalan malam gitu, mau balik ke hotel, pisah sama istrinya, istrinya udah pulang duluan kalau nggak salah, atau dia yang pulang duluan. Si Owen Wilson jalan-jalan menuju hotel, tapi ternyata dijemput sama mobil, naik taksi gitu, tapi taksinya membawa dia ke masa lalu kayak gitu, ke tahun 1920. Dan di sana yang menarik adalah, karena saya juga suka film ini karena di film ini ketika digambarkan tahun 1920 itu, si Owen Wilson ketemu sama beberapa penulis besar pada zaman ini, yang pada zaman itu masih jadi penulis miskin juga lah, kayak Ernest Hemingway. Terus juga dia juga sempat ketemu Pablo Picasso, ya kayak gitu-gitu lah. Intinya dia sempat ketemu karakter real yang ada di dunia yang hidup pada tahun 1920 di Paris. Jadi kayak dia justru dapat inspirasi dari sastrawan-sastrawan dan seniman-seniman asli di Paris untuk menulis lagi novelnya di masa depan kayak gitu. Bahkan dia tuh ngebawa novelnya yang di masa depan itu, yang dia lagi tulis itu, untuk bukan dites sih, untuk di proofreading lah sama ada salah satu penulis besar juga pada zaman itu gitu, yang memang udah dia juga ngefans sama si penulis tersebut gitu. Dan yang menarik juga dari film, ya sebenarnya banyak sih yang menarik dari film ini, cuman ada beberapa pesan yang menarik bahwa sebenarnya ketidakpuasan terhadap masa kini itu selalu terjadi gitu. Jadi kayak si Owen Wilson ini kan dia sangat suka kayak Paris yang keren atau zaman yang keren adalah tahun 1920 nih. Tapi ternyata di tahun-tahun 1920 ketika dia ngobrol sama seniman-seniman dan sastrawan di zaman itu, sastrawan dan seniman di zaman itu justru suka malah abad-abad sebelumnya. Justru Paris tuh paling bagus tuh tahun 1870 kayak gitu-gitu. Dan itu selalu berulang ketika, ya kurang lebih kayak gitu lah. Jadi itu salah satu hikmah yang bagus juga sih di film ini, bahwa sebenarnya kadang-kadang kita selalu tidak puas terhadap keadaan saat ini dan selalu menganggap zaman dulu tuh lebih keren, zaman waktu masa lalu tuh keren. Tapi sebenarnya orang di masa lalu juga menganggap di zaman itu tidak keren, justru masa lalunya lagi yang lebih keren. Jadi seolah-olah mengajarkan kita di film ini adalah tentang to live in the present aja gitu. Jadi lebih menghargai masa kini lah kayak gitu. Nah, di peringkat kedua saya suka The Time Traveler's Wife. Ini film tahun 2009. Ini disutradarai oleh Robert Schwenke, sutradara dari Jerman. Dia juga yang bikin Insurgent ya, dua trilogi terakhir dari Convergent, film tentang science fiction juga sih dan post apocalypse gitu. Nah, kalau The Time Traveler's Wife ini sesuai judulnya memang lebih banyak atau sudut pandang utamanya lebih paling nggak sudut pandang rasanya lebih mengutamakan si sudut pandang si perempuannya gitu. Jadi menceritakan tentang ada seorang laki-laki yang bisa pindah ke masa lalu, cuman kekurangannya adalah dia nggak bisa ngontrol kapan perpindahannya, kemana dia pindah dan di mana dia pindah gitu. Jadi kayak justru malah kayak kekurangan lah, atau kayak disability jadinya. Kadang-kadang dia lagi jalan atau ada diceritakan dia lagi masak di dapur atau lagi ngobrol, tiba-tiba bisa menghilang, tiba-tiba hilang dan pindah ke masa lalu atau ke masa depan random gitu, di waktu yang tidak disangka-sangka dan di tempat yang tidak disangka-sangka gitu. Dan selain tiba-tiba pindah juga, dia pindah juga tanpa membawa pakaiannya sama sekali. Jadi ketika dia transport ke masa lalu atau melakukan perjalanan waktu, dia hadir di masa yang dia datangi itu dalam keadaan tidak pakai baju kayak gitu. Nah, ini diceritakan si laki-laki tersebut pada suatu waktu dia ketemu dengan seorang perempuan yang dimainkan juga oleh Rachel McAdams ya, yang sama tadi yang dimainkan yang memainkan istrinya Owen Wilson tunangannya Owen Wilson di film Midnight in Paris. Ya, dia ketemu Rachel McAdams dan tiba-tiba Rachel McAdams langsung engeh, wah kamu ya orangnya kayak gitu. Jadi kayak udah kenal lama gitu. Ternyata selama ini di masa depan si laki-laki tersebut, dia sudah mengunjungi si Rachel McAdams ketika dari masih kecil. Jadi kayak udah beberapa kali melakukan perjalanan waktu ke Rachel McAdams dan ketika masih kecil, dan si Rachel McAdams udah develop perasaan cintanya ke laki-laki tersebut. Sedangkan laki-laki tersebut di masa kini dia baru kenal sama si Rachel McAdams lah, dan jadinya
awal-awal sih kayak awkward gitu, tapi lama-lama iring berjalanan waktu mereka juga saling suka satu sama lain. Konfliknya gimana ya? Konfliknya karena si laki-laki tersebut kan suka ya tadi eventually ataupun random selalu menghilang aja gitu, dan ketika menghilang ya benar-benar menghilang di masa tersebut, kosong aja dia, timelinenya nggak ada yang menggantikan. Dia tiba-tiba ada di masa lalu atau di masa mana kayak gitu. Dan jadi sudut pandangnya lebih kuat dari sisi Rachel McAdams-nya sebagai istri, bagaimana dia yang selalu ditinggal suami tiba-tiba menghilang dan segala macam, apalagi ya nanti ada konflik-konflik lanjutan lah. Jadi intinya sih jadi ini cerita yang sangat menarik sih, karena juga agak-agak komedik ya jadinya, karena perjalanan waktunya tidak by design dan terjadi random gitu aja gitu. Nah, sebelum masuk ke peringkat pertama, saya mau nyebutin beberapa yang honorable yang patut di-mention. Yang pertama adalah Groundhog Day. Ini film tahun 1993. Dia lebih menceritakan time looping sih. Jadi satu orang hidup di hari yang sama secara berulang-ulang. Yang berikutnya adalah film Jepang, judulnya Time Traveler, The Girl Who Can Leap the Time gitu kalau nggak salah. Itu judulnya. Ini film ada dua sih ya yang saya suka dengan judul yang sama, yaitu versi animasinya yang menceritakan tentang orang tuanya, dan versi live actionnya tapi menceritakan tentang anaknya. Dua film itu sih patut ditonton juga ya, film tahun 2000-an juga lah kurang lebih. Yang satu animasi, yang satu live action kayak gitu. Film Jepang sebenarnya cukup banyak film-film yang bergenre time traveler ataupun yang mengambil nukilan konsep dari perjalanan waktu sih. Jadi selain yang dua saya sebut tadi, juga tadi ada film yang mirip kayak The Lake House itu, ada banyak lagi sih yang lainnya. Jadi dan kalau film Jepang kan kuat di rasanya lah. Kalau kita nonton film Jepang pasti ada kayak suatu nilai yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang tertarik banget sama time traveler dan suka juga Jepangan, googling aja sih, banyak banget sih film time traveler, konsep time traveler Jepang yang menarik gitu ya. Terus ada juga yang patut direkomendasikan atau yang honorable mention adalah film judulnya Safety Not Guaranteed, film tahun 2012. Ini konsepnya adalah ini juga romance sih sifatnya. Ada orang yang ceritanya udah menemukan mesin waktu, dia mengiklankan di koran, ada yang mau melakukan perjalanan waktu dengan saya nggak gitu, dan terus akhirnya ada yang daftar dan itu perempuan kayak gitu, dan akhirnya mereka mencoba melakukan perjalanan waktu kayak gitu. Dan yang terakhir juga yang cukup menurut saya honorable mention, yang film yang dimainin oleh Hugh Jackman, judulnya Cat and Leopold ya. Ceritanya Leopold ini adalah semacam kayak mungkin raja di masa lalu, ternyata melakukan perjalanan waktu ke masa depan, ketemu sama si Cat, yang mana si Cat ini tadinya adalah ex-nya, mantannya, cicitnya apa cucunya lah, pokoknya kayak gitu, cicitnya si Leopold tersebut. Jadi dan mereka develop romance lah di situ. Itu jadi cukup menarik sih filmnya Hugh Jackman tersebut. Itu yang honorable mention. Beberapa honorable mention masih banyak juga sebenarnya, cuman nggak bisa saya sebut satu persatu. Langsung masuk ke peringkat satu favorit saya, film time traveler atau time travel komedi, romance komedi adalah About Time ya, film tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Richard Curtis. Dia sebenarnya sangat terkenal dengan film-film romcomnya gitu, kayak Notting Hill, terus juga Love Actually, dan juga Bridget Jones' Diary. Itu film-filmnya si Richard Curtis ya. Dan rata-rata cukup populer sih. Dan About Time ini juga sebenarnya ya seperti saya bilang, dia mengangkat time traveler sebagai setupnya aja, tapi mayoritas memang ceritanya tentang romance. Premisnya dari film ini adalah ceritanya ada seorang laki-laki hidup ternyata punya gen yang bisa melakukan time traveler di keluarga dia ya. Untuk setiap laki-laki di keluarga dia ketika umur 21 tahun atau 20 tahun atau 21 tahun tuh tiba-tiba bisa melakukan perjalanan waktunya, tapi spesifik ke masa lalu, ke masa yang udah pernah dia lalui lah kayak gitu. Dan cara dia melakukan perjalanan waktunya adalah unik kayak gitu, yaitu dengan berada di ruang gelap, misalnya ngumpet di dalam lemari dan menggenggamkan tangan lalu fokus ke masa lalu yang dia ingin tuju. Jadi cuman kayak ngumpet, tiba-tiba fokus lalu pindah ke masa lalu yang pernah dia jalani tersebut gitu premisnya. Nah, kelihatannya simple kayak gitu, cuman yang bikin menarik adalah ya romance-nya.
kalau di film ini mungkin salah satu yang saya suka adalah karakter si bapaknya ya. Bapaknya ini lupa nama aktornya siapa, cuman dia juga yang main jadi di film Harry Potter jadi menteri sihir yang kedua tuh, si lupa lah namanya, pokoknya jadi menteri sihir di Harry Potter yang jadi menteri sihir di Harry Potter. Suka karakter bapaknya di situ karena dia punya kapasitas untuk punya kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu. Diceritakan dia tuh bisa membaca buku-buku yang dia suka lebih dari 2 kali seumur hidup dia. Jadi misalnya dia suka buku apa tentang sejarah apa atau novel apa atau sastra apa, dia tuh jadi punya waktu yang lebih panjang karena dia bisa kembali ke masa lalu dan baca ulang bukunya lagi, buku yang dia suka lagi gitu. Jadi suka banget sih karakter itu, dan jadi pengen banget punya kemampuan bisa time traveler hanya untuk ya sekedar misalnya baca buku, punya waktu lebih untuk baca buku, punya waktu lebih untuk nonton film kayak gitu-gitu sih. Jadi justru saya sih develop suka banget sama karakter si bapaknya di situ. Nah, cuman di film ini juga diceritakan pesan si bapaknya ketika kepada si anaknya yang 21 tahun itu, selain sebagai kado bahwa dia bisa time traveler, pesannya adalah jangan melakukan perjalanan waktu untuk mencari fame dan uang kayak gitu. Karena di keluarga dia sebelumnya udah ada yang pernah mencari uang, kayaknya pamannya kalau nggak salah, dan akhirnya jadi kayak stres atau apalah gitu. Misalnya kembali ke masa lalu untuk ngasih lotre kayak gitu, ngasih kode judi dan segala macem, itu malah jadi nggak bagus gitu. Jadi manfaatkanlah, kalau si bapaknya memanfaatkan kembali ke masa lalu untuk memenuhi hobinya membaca buku kayak gitu. Sedangkan si anaknya ini dia melakukan kembali perjalanan ke masa lalu tuh untuk mencari cinta lah ibaratnya kayak gitu. Dan itu sih jadi ceritanya nanti akan berkutat di situ, bagaimana si tokoh utama pria di film tersebut melakukan perjalanan waktu beberapa kali dan juga develop perasaan cinta sama seorang wanita yang ada di situ, dan setelah menikah pun ada konflik-konfliknya lagi. Dan ini saya nggak mau spoiling banyak sih, teman-teman pokoknya wajib nonton sih. Kalau yang lain nggak ditonton, tapi paling nggak yang kalau rekomendasi 4 lain yang nggak ditonton itu nggak apa-apa, tapi yang pertama ini wajib banget ditonton karena value-nya menurut saya sih banyak banget. Tapi lagi-lagi jangan fokus ke time travelernya karena ada banyak loophole-nya sih kalau kita mencoba memperhatikan loophole-nya. Tapi yang kuat justru malah value-nya, atau dari sisi tadi romance-nya bagus, value kehidupannya bagus kayak gitu di film ini. Dan Easter egg-nya adalah di film ini yang main jadi istrinya juga adalah si Rachel McAdams. Jadi Rachel McAdams nih main di 3 film time traveler gitu ya, di Midnight in Paris, di Time Traveler's Wife, sama di About Time. Jadi di 3 film ini si Rachel McAdams jadi istri atau pasangannya orang yang bisa melakukan time traveler gitu. Jadi ini mungkin kalau mau dibikin spin off ya, bukan spin off sih. Jadi seolah-olah kalau mau dibikin tiga film ini masih dalam satu universe atau dalam satu multiverse gitu ya. Ini bisa ngambil tokoh si Rachel McAdams-nya. Jadi dia melalui 3 zaman kehidupan gitu, 3 kehidupan tapi 3-tiganya jadi istri seorang penjajah waktu gitu. Itu menarik banget sih. Bahkan si Rachel McAdams dia kan juga main di Doctor Strange, jadi pacarnya Doctor Strange gitu. Jadi kalau mau diperluas lagi sebenarnya, jadi si Rachel McAdams ini bisa main selalu jadi pasangannya heroes gitu, yang punya kekuatannya, nggak mesti hero sih, pokoknya jadi pasangan orang yang punya superpower tertentu. Kalau Doctor Strange juga bisa melakukan perjalanan waktu kan, jadinya dia bisa melakukan, ya pokoknya di Avenger bisa melakukan perjalanan waktu lah dengan time stone-nya itu. Jadi si Rachel McAdams nih ada apa nih? Apakah jangan-jangan memang dia penjelajah waktu? Ini jadi apa ya, Easter egg yang menarik lah sebenarnya kalau menurut saya ya kayak gitu. Kurang lebih itu 5 rekomendasi film time traveler yang sifatnya komedi romance dari saya. Ya kalau kalian punya preferensi atau rekomendasi lain silakan tinggalin aja di komen kalau berbeda dengan yang saya sebutkan. Ya sekian episode Golongan Sufi kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.